Segenap hatiku memuji namamu. Takkan ku lupakan segala kebaikan. Kau ampuni semua kesalahanku. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat setia radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada, 107.8, dan juga sahabat mendengar di suryakebenaran.com melalui aplikasi Radio Box Online. Selamat bergabung di malam hari ini sahabatku dalam program refleksi. Sampai dengan pukul 9 malam kami hadir dengan pembahasan yang luar biasa. Seperti biasa di hari Selasa pastinya sahabatku yang diberkati, bersama dengan pembicara kita yang sudah tidak asing lagi suaranya di ruang dengar sahabat. Ya, seperti flyer sudah kami bagikan melalui sosial media dan juga melalui pesan WhatsApp kepada sahabat yang ada di rumah. Di malam hari ini ada sebuah judul yang luar biasa sudah dipersiapkan oleh pembicara kita, dan di studio sudah bersama dengan Rio. Dan juga untuk sahabat yang ada di rumah, kita menyapa aja langsung Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Aleika, selamat malam Dad. Aleika shalom Rio. Jadi udah tidak jet lag nih. Sudah jet lagnya udah segar ya sahabatku ya. Kita dengar suaranya minggu lalu sama hari ini segar nih hari ini. Malah mau tidur ini. Oke, iya karena waktu Indonesia, Dad. Iya. Nah, sekarang nih Dad, di malam hari ini kita kembali lagi dalam program refleksi, dan ini judulnya nih sedikit bagaimana gitu. Iya. Memang judulnya bikin orang penasaran, Rio. Saya selalu bikin penasaran. Judul yang bikin orang penasaran. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa nih, Dad? Silakan. Iya. Orang mati menguburkan orang mati, ini kan zombie. Oke, jadi orang mati menguburkan, ya ibaratnya zombie menguburkan orang mati. Iya. Nah, kenapa sih Dedi mengangkat judul ini? Iya, karena ya intinya sih bagi saya itu bagaimana Tuhan memberikan ilham gitu, Rio. Baik. Jadi ketika ilhamnya kok bicara tentang orang mati menguburkan orang mati, ya sudah saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan. Yes. Apa yang Tuhan mau, ya sudah saya tulis saja gitu. Baik. Nah, ini jadi bagi sahabatku yang ada di rumah, saya penasaran, pastinya juga sahabat penasaran. Di malam hari ini seperti apa pembahasannya? Pastinya akan ada pesan Tuhan yang kita dapatkan juga bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini. Dan untuk sahabatku yang mau bergabung dalam interaktif untuk pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan sahabat di 0816654532 bagi sahabat yang sudah bersiap dengan pertanyaan. Dan juga sahabat yang mau konseling di malam hari ini, silakan juga kami buka untuk konseling di 0816654532 di nomor yang sama. Jadi bagi sahabatku yang ada di luar kota, yang ada di negara lainnya, yang sudah bergabung bersama dengan kami di live streaming, kami ucapkan selamat bergabung. Dan bagi sahabat yang mau bertanya tapi tidak ingin namanya disebutkan atau no name, tidak akan kami bacakan nama sahabat, tapi pertanyaan atau konseling sahabat akan tetap kami bacakan. Ya baiklah sahabat yang ada di rumah, juga Dedi yang ada di studio, tanpa berlama-lama kita masuk saja pada sesi yang pertama. Silakan Dad. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, pada saat ini saya akan membahas dengan judul orang mati menguburkan orang mati. Sebetulnya memang semua ini, setiap kali saya mau menyampaikan firman, baik di dalam khotbah minggu maupun refleksi, itu selalu dasarnya adalah doa. Jadi ketika Tuhan memberikan sesuatu terbersit di dalam pikiran, ya sudah itu yang muncul, kemudian saya kembangkan begitu, dan tentu minta hikmat dari Bapa Yahweh. Nah, orang mati menguburkan orang mati itu saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 58 sampai 60. Yeah. Dari Indonesia Literal Translation berbunyi demikian. Dan Yesua berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung di langit mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan dia berkata kepada yang lainnya, ikutlah aku. Namun orang itu berkata, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku. Namun Yesua berkata kepadanya,
Biarkanlah orang-orang mati menguburkan diri mereka sendiri yang mati, tetapi engkau sambil pergi, wartakanlah kerajaan Elohim. Jadi judul orang mati menguburkan orang mati ini dari perkataan Yesua kepada orang yang mau mengiring dia. Tapi yang jadi masalahnya adalah bagaimana mungkin orang mati menguburkan orang mati. Ini memang kalimat yang aneh dan merupakan sebuah perumpamaan sebetulnya. Nah, dalam budaya Ibrani kuno, menguburkan orang yang telah meninggal adalah tugas penting dan dianggap sebagai tanggung jawab keluarga yang harus dilakukan dengan penuh hormat. Nah, ayat ini adalah bagian dari peristiwa ketika seseorang berjanji untuk mengikuti Yesua. Tetapi ketika Yesua memberikan tantangan dalam kehidupannya, dia justru meminta izin untuk terlebih dahulu menguburkan ayahnya yang telah mati, yang telah meninggal. Nah, Yesua menjawab dengan mengatakan bahwa biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri, tetapi ia harus pergi dan memberitakan tentang kerajaan Elohim. Makna ayat ini sebetulnya adalah mengajarkan pentingnya kesetiaan dan prioritas dalam mengikut Yesua. Yesua menginginkan pengikutnya untuk memberikan prioritas yang tinggi pada pelayanan dan pemberitaan kerajaan Elohim. Meskipun tindakan menguburkan ayah yang meninggal adalah tugas yang baik dan mulia, Yesua menunjukkan bahwa berita kerajaan Elohim harus diutamakan. Hal ini menekankan pentingnya mengikuti Yesua dengan sepenuh hati dan siap meninggalkan hal-hal yang lain demi tugas pelayanan yang diberikannya. Nah, dalam kasus ini ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari ayat ini. Yang pertama adalah Yesua berbicara tentang prioritas. Jadi bukan berarti Yesua mengajarkan orang untuk kurang ajar, ayahnya mati kok ndak disuruh ngubul, tetapi disuruh ngikutin dia atau meninggalkan situasi yang sedang tidak baik, kira-kira seperti itu. Jadi Yesua tidak mengajarkan murid-muridnya untuk tidak peduli tentang kesulitan orang lain. Nah, untuk selanjutnya dalam pelayanan, karena ini konteksnya adalah Yesua sedang berbicara tentang pelayanan, prioritas adalah hal yang penting untuk didata dan diatur agar tidak bertabrakan kepentingan. Karena itu di dalam kehidupan kita harus mengatur sikap kehidupan kita sebagai prioritas yang lebih penting yang mana, yang kurang penting yang mana, yang tidak penting yang mana. Dan yang selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, prioritas harus diperhatikan agar hidup terasa nyaman dan tidak stres, meskipun banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, hal yang unik adalah tadi kan Yesua memberikan tantangan untuk mengikut dia, tetapi orang itu mengatakan bahwa izinkan aku menguburkan dulu ayahku yang mati. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau tahu keluarganya mati, kenapa tidak berada bersama dengan keluarganya, tapi justru keluyuran mengikuti Yesua? Nah, ini kan tidak logis ya. Berarti orang tersebut tidak mengindahkan budaya yang baik, yaitu melaksanakan tugas penting dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang harus dilakukan dengan hormat. Artinya apa? Ini ada arti yang harus dibongkar. Tetapi kalau bicara soal budaya, ada orang tanya kepada saya begini, Pak, saya punya budaya, tapi setelah saya mengenal Bapak Yahweh, Besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes, saya tinggalkan semua budaya. Saya terus terang tidak sependapat tentang hal seperti itu. Kenapa? Karena budaya atau kebiasaan ini tidak selamanya atau tidak semuanya itu perlu di skip ya. Karena ada budaya-budaya yang baik yang juga sesuai dengan firman Tuhan yang harus bisa tetap kita lakukan. Jadi tidak boleh radikal, kira-kira begitu, sehingga menimbulkan konflik di dalam keluarga. Jadi ketika orang tahu keluarganya mati tetapi tidak bersama dengan keluarganya, tetapi keluyuran mengikuti Yesua,
ketika Yesua memberi tugas untuk melayani, malah dia minta untuk menguburkan ayahnya. Ini kan alasan yang dibuat-buat. Artinya apa? Orang itu hanya beralasan saja karena tahu melayani Yesua itu bukan mencari keuntungan. Ayat 58 dikatakan serigala mempunyai liang dan burung di langit mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya secara finansial tidak menguntungkan. Padahal melayani itu seharusnya justru berkorban. Berkorban tenaga, berkorban daya, berkorban energi, berkorban pikiran, berkorban waktu, bahkan bila perlu berkorban dana. Jadi saya seringkali mengajarkan kepada orang, kalau kita mau melayani tidak siap untuk berkorban, artinya kita memegang teguh prinsip kita, ya saya kira belum bisa melayani. Ya, seperti saya kemarin ketika pelayanan ke Amerika kan juga membuka sidang di sana. Nah, untuk sewa tempat dan sebagainya kan membutuhkan biaya begitu. Nah, teman-teman yang ada di Amerika sih bilang, Pak Yakub nggak usah ikut-ikut gitu. Tapi bagi saya ya walaupun sedikit andil lah gitu. Karena memang itu menjadi tugas, namanya juga pelayanan. Kalau kita mau mencari keuntungan, saya selalu anjurkan jangan melayani, tapi jadilah bisnismen. Ya, itu baru benar. Nah, kalau tidak siap untuk itu ya jangan melayani. Padahal kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Artinya kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan membuat sesuatu yang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam pelayanan itu banyak kendala, Rio. Ya, sering dicaci maki orang, dibully orang, bahkan difitnah. Pokoknya hal-hal yang tidak baik lah. Nah, yang jadi masalahnya kita siap tidak untuk hal seperti itu. Ya, karena itu saya tekankan kepada semua rekan-rekan seperjuangan di GPF supaya kita belajar untuk memiliki hati yang lembut, rendah hati, humble. Karena kalau tidak ya kita belum siap melayani, ya. Yang kedua kan berarti tidak melaksanakan tugas tanggung jawab keluarga dengan baik. Artinya tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati sesuatu yang seharusnya dihormati. Nah, ini artinya dia tidak mempunyai prioritas kehidupan di dalam dirinya, asal berjalan begitu saja. Sehingga ketika mendapatkan tugas, bukannya dia melaksanakan tugas dengan baik, dia banyak memberikan alternatif-alternatif supaya dia tidak melaksanakan tugasnya begitu. Tetapi sebetulnya itu menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang malas dan tidak tahu berterima kasih. Jadi maunya mencari keuntungan. Karena orang melayani Tuhan, mengikuti Yesua, ini orang ini kan anak muda ini kan mengikuti Yesua. Itu banyak motivasinya, Rio. Ada yang ya karena di gereja ini ada si cantik jelita, beberapa orang ya siapa tahu kenal-kenal begitulah. Ya melayani di situ, atau supaya bisa dapatkan relasi mitra kerja misalkan. Ada banyak motivasi-motivasi. Tetapi saya seringkali katakan kalau motivasi kita kudus, motivasi kita dengan tulus di hadapan Tuhan, percayalah bahwa semua tugas pelayan kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Karena itu saya tidak pernah ambil hitung-hitungan lah istilahnya dengan Tuhan ya. Saya khawatir kalau saya hitung-hitungan dengan Tuhan, kalau Tuhan sudah mulai hitung-hitungan dengan saya, wah repot. Ya, jadi itu. Lalu bagaimana sih kita bisa mengatur prioritas kehidupan? Karena anak muda ini yang diberi tugas ini tidak bisa mengatur prioritas hidupnya. Nah, untuk bagaimana mengatur prioritas kehidupan, nanti saya sampaikan di sesi yang kedua saja, Rio. Oke, waduh. Openingnya bagus banget sahabat. Waduh. Kenapa?
Keren Dedi, mengena banget itu loh. Nah, ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, nanti bagaimana kita mengaturnya ya, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ini opening aja nih sudah, waduh, menggetarkan hati gitu ya. Nah, bagi sahabat yang mau bergabung di malam hari ini, silakan nanti di 081 66 545 32. Kami akan kembali lagi selepas lagu pujian berikut ini, tetap di 107.8.
Ya, sahabatku, selamat bergabung kembali dalam obrolan di malam hari ini. Program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dan pembicara kita Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA. Nah, bagi sahabat dalam sesi yang pertama saja sudah menggugah nih Ded, dan langsung sudah beberapa penanya sudah bergabung ya di sesi yang pertama. Jadi nanti sebelum kita masuk kepada sesi yang kedua, dan kita lirik dulu, ini ada atensi pertanyaan. Kita mulai ini, yang pertama datang dari Dokter Ayu. Iya, selamat pagi Dokter Ayu. Shalom Pastor Yakub. Amin, amin. Apa kabar? Kabarnya haleluya, luar biasa. Dan shalom Kak Rio. Amin, alaikum shalom dan sahabat Surya Kebenaran. Judul malam hari ini horor ya Pastor. Wah, iya benar. Orang mati menguburkan orang mati. Apalah daya dan apalah artinya. Langsung pada pertanyaan saya. Yang pertama, dalam Injil Lukas Yesus perkatakan ini, bukankah perkataan terkesan kasar dan tidak peduli Pastor bagi orang yang sedang berduka? Kenapa Yesus berkata demikian? Kan orang tersebut sedang bersusah hati. Iya, tadi saya sudah sampaikan di sesi yang pertama Dokter Ayu, bahwa memang kalau dikatakan kasar ya kasar juga gitu. Tetapi kenapa kok Yesus mengatakan seperti itu? Tadi Dokter Ayu katakan, bukankah dia sedang berduka? Nah, kalau dia sedang berduka, menurut kebiasaan Ibrani kuno, orang Ibrani kuno, ketika orang sedang berduka, dia ada di rumah. Jadi orang itu sebetulnya tidak sedang berduka, karena dia sedang keluyuran ngikutin Yeshua. Nah, motivasinya apa kita tidak tahu. Makanya ketika Yeshua memberi tugas, dia beralasan. Jadi bukan karena Yeshua itu kejam, membuat orang tidak peduli dengan keluarga, tidak. Tetapi karena orang itu hanya memberikan alasan saja. Yeshua sendiri mengatakan bahwa kasihilah ayahmu dan ibumu, tetapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa kalau engkau mengasihi ayah ibumu lebih daripada aku, maka engkau tidak layak menjadi muridku. Ini bukan berarti Yeshua mengajarkan untuk kurang ajar terhadap orang tua, tetapi kembali berbicara tentang prioritas. Tuhan menghendaki kalau kita melayani itu sebagai hal prioritas utama. Sebab ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan memprioritaskan kita. Dan itu sudah sudah menjadi prinsip di dalam kehidupan saya sejak saya mulai melayani. Ketika saya masih menjadi ketua pemuda, bahkan sebelum saya jadi ketua pemuda, saya sudah punya prinsip kalau melayani, saya tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena kalau saya hitung-hitungan dengan Tuhan dan Tuhan mau hitung-hitungan dengan saya tentu konyol. Tetapi karena saya tidak hitung-hitungan, artinya apa sih yang bisa saya lakukan? Tenaga, saya lakukan tenaga. Ya, pikiran apa yang bisa saya lakukan? Ya, sebetulnya seperti apa yang saya posting hari ini, ya. Sebetulnya ketika ini datang dari Ibu Meta sebetulnya di Semarang. Waktu itu bilang, Pak Yakub, ini kok ada orang ngomong tentang nama Bapak di YouTube-nya, menyinggung nama Bapak dan bicara soal masalah nama Yahweh. Saya dengerin, capek saya sudah. Tapi saya pikir kalau ini tidak saya luruskan, nanti orang berpikir itu benar dan apa yang saya ajarkan keliru. Jadi ya sudahlah, saya coba sebetulnya capek juga, cuman ya kembali karena ini sebagai tugas pelayanan, ya ndak peduli capek. Bahkan ketika kemarin ada pawai pun saya membuat banner itu hanya dalam waktu 1,5 hari, 10 banner. Itu kalau dipikir secara akal manusia ya ndak mungkin juga, karena kan harus mikirkan backgroundnya ini itu dan sebagainya, apa yang akan disajikan. Tetapi saya mengalir saja, walaupun waktu itu saya masih jet lag terus terang. Tapi ya demi tugas pelayanan untuk memuliakan nama Bapak Yahweh, kapan lagi begitu. Begitu Dokter Ayu. Jadi bukan karena tidak peduli tetapi karena justru anak itu sendiri yang tidak peduli terhadap keluarganya,
sudah tahu ayahnya meninggal kok bukan di rumah kok keluyuran. Nah ini kan tidak benar gitu. Yes, baik. Terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Dokter Ayu. Sekarang yang kedua dari Dokter Ayu, apakah di sini juga Yesus ajarkan kita agar tidak usah peduli dengan keluarga, saudara atau sahabat kita yang sedang berduka? Kalau mau ikut Yesus, padahal di ayat lain dalam Injil dikatakan lebih baik datang ke rumah duka. Ya, jadi seperti yang tadi di sesi pertama sudah saya sampaikan, sebetulnya ini berbicara tentang prioritas. Tetapi yang jelas bahwa anak muda yang diminta untuk melayani kemudian dia bilang bahwa izinkan saya mengubur dulu ayahnya, ini sebetulnya adalah alasan yang dibuat-buat. Jadi bikin kamuflase di dalam kehidupannya. Nah, Tuhan tidak menghendaki kehidupan kita itu penuh dengan kamuflase. Ya, intrik-intrik itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena itu firman Tuhan katakan kalau iya ya katakan ya, kalau tidak ya katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Tetapi kan kita tidak memaksakan kehendak. Artinya apa yang Tuhan mau, ya itulah yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Di sisi lain itu juga membentuk karakter kita. Dulu saya punya gembala Rio. Wah, itu didikan orang Belanda totok kuno ya. Itu kalau sudah ngomelin saya itu waduh luar biasa, betul-betul menyakitkan. Apalagi saya masih muda, tapi saya tidak pernah sakit hati. Dan itu yang membuat saya jadi tangguh di dalam pelayanan. Ya, walaupun saya menghadapi tantangan berat, tapi saya tetap bisa eksis lah. Kalau tidak dididik dari dulu, ya mungkin sudah rontok juga. Begitu Rio. Baik, oke, baik. Terima kasih Dedi. Ya, itu pertanyaan kedua dan ketiga dari Dokter Ayu. Apakah di sini Yesus mengajarkan kita untuk dapat memprioritaskan kebenaran akan kerajaan Elohim kepada yang hidup, sehingga yang sudah mati tidak memerlukan itu lagi, Pastor? Sehingga kita tidak banyak alasan untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, memang seharusnya begitu. Tetapi di sisi lain juga kita melihat pertimbangan-pertimbangan. Artinya budaya-budaya yang seharusnya kita lakukan itu tidak dipaksakan oleh Tuhan kok. Karena Tuhan itu juga menghormati budaya, kecuali budaya yang tidak memprioritaskan Tuhan. Seperti misalkan ketika murid-murid melihat orang Farisi, maksud saya orang Farisi dan orang-orang Saduki melihat murid-murid Yesua mengiring Yesua, kemudian cuci tangan diomong, kemudian ketika Yesua menyembuhkan orang sakit juga pada hari Sabat diomong. Nah ini kan tidak tahu arti Sabat itu sendiri, yaitu memuliakan Tuhan. Nah sedangkan ketika Yesua menyembuhkan orang sakit kan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Nah ini orang sudah keluar dari jalur semua. Karena itulah maka Tuhan membuat prioritas di dalam kehidupan kita. Begitu Dokter Ayu. Baik. Dan ini ada tambahan lagi dari pertanyaan nomor 3. Dan bagaimana dengan orang yang menengok kuburan lalu berdoa di kuburan nih, Pastor? Ya, bagi saya sih kalau menengok kubur tidak ada salahnya ya. Cuman tidak perlu berdoa. Karena seperti yang saya sering kali katakan, kita berdoa di kuburan itu sebetulnya adalah doa yang sia-sia. Doanya untuk apa dulu nih? Misalkan doa untuk supaya kesejahteraan orang yang mati itu ada di Samayim misalkan atau di neraka, ini sudah tidak bisa lagi berubah posisinya begitu. Jadi kalau menengok ya boleh, silahkan menengok atau membersihkan kubur begitu ya, supaya kelihatan rapi karena kita melihat jasa-jasa orang tua kita dulu. Itu tidak salah, asal kita jangan berdoa. Dan kalau berdoa kan sebetulnya menghendaki supaya doa kita tidak dijawab. Misalkan kita berdoa, Papa, saya mau menikah, tolong dong cariin misalkan. Kemudian dari dalam kuburan mengatakan, ya nak, nanti Papa cariin gitu, gimana? Kabur pasti ya kan. Makanya tidak membutuhkan jawaban. Jadi kalau mau mendoakan ya sebetulnya ketika orangnya masih hidup. Begitu Dokter Ayu. Baik. Dan ini lagi pertanyaan tambahan dari pertanyaan ketiga. Lalu apakah selama 3 hari di alam maut Yesus menyatakan Injil keselamatan kepada orang yang sudah mati? Yes, itu di dalam kitab Petrus itu Yesua memberitakan Injil kepada orang yang dalam penjara
ketika zaman Noah. Tetapi ingat, di dalam pemberitaan Injil itu tidak ada pertobatan loh. Kenapa memberitakan Injil? Injil adalah kabar baik. Nah, orang-orang yang hidup pada zaman Noah pada saat itu kan mereka tidak peduli dengan kehidupan masa yang akan datang. Sehingga ketika ditawarkan untuk masuk ke bahtera, mereka tidak mau, bahkan mengejek. Ya, makanya ketika mereka sudah mati ada di dalam penjara pun mereka masih belum sadar kalau mereka ada di dalam penjara. Maka Yeshua turun ke dunia orang mati untuk memberitahu bahwa kamu itu sekarang hidup, tetapi hidup di alam kekekalan, begitu. Ya, tapi tidak ada pertobatan di situ. Nah, yang jadi masalahnya kan ketika ada orang mengadakan pelayanan dunia orang mati ini karena menafsirkan sendiri. Kalau dilayani dengan berita Injil berarti ada keselamatan, padahal tidak ada ayatnya terjadi keselamatan di situ. Hanya memberitahu bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Itulah berita Injil. Begitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi. Diakhiri dengan thanks Pastor Yakub. Itu beberapa pertanyaan saya hari ini. Nah, jika sempat mendengarkan akan saya simak. Karena berhubung bekerja, nanti saya menunggu jawabannya Pastor di YouTube. Selamat bekerja Dr. Ayu. Elohim Yufarek Oka. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Dr. Ayu yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita lanjutkan ke satu pertanyaan dulu ya, Dan. Ini ada konseling ya tentang ayat nih dari No-Name. Shalom katanya. Amin. Amin. Dua pertanyaan dari No-Name di malam hari ini. Dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 7 dari ILT 3 tertulis, sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Apakah satu itu maksudnya bukan 3 pribadi? Ya, sebetulnya bukan 3 pribadi, tetap satu pribadi tetapi 3 fungsi. Dia disebut Bapa karena dia sedang dalam posisi menciptakan. Dia disebut anak atau putra karena dia sedang menyampaikan firman kepada manusia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan dia disebut Roh karena dia memberikan nasihat. Dia berdiam di dalam diri manusia. Tetapi itu hanya fungsinya, tetapi Tuhannya tetap satu. Tuhan itu tidak ada banyak. Tuhan itu satu. Waduh, kalau Tuhannya 3, kalau satu dengan yang lain nggak klop, Tuhannya berantem, dunia gonjang-ganjing nanti. Gempa deh. Iya. Oke. Ya baik, terima kasih untuk No-Name pertanyaan pertama. Sekarang yang kedua, Dedi, dari No-Name. Setelah Yesus dibaptis air, mengapa ada suara dari sorga? Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, tercatat dalam Matius 3 ayat 17. Jadi banyak orang Kristen berpikir Yesua itu putra, bukan Yahweh. Ini gimana nih, Dad? Ketika Yesua ada di atas muka bumi, memang Yesua itu berperan sebagai putra, tetapi dia juga Yahweh yang turun ke dalam dunia ini. Karena itu di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-8 ya, coba kita lihat ayatnya. Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Siapa yang disebut dia di sini? Tidak lain adalah Bapa, yaitu Yahweh. Maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi Yeshua itu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, tolong No-Name bisa melihat video saya, ada 3 seri yang berjudul Peran 3 Berganda. Nah, itu bisa dilihat 3 seri, nanti akan lebih jelas ya. Saya kira begitu, Rio. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari No-Name di malam hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach memberkati. Amin. Amin. Baik, terima kasih No-Name sudah bergabung. Dan baik Dedi, kita ke sesi yang kedua aja langsung di malam hari ini, untuk biar nanti ke depannya waktunya bisa panjang. Ya baik, silakan Dad. Ya, sesi yang kedua adalah bagaimana mengatur prioritas kehidupan. Pertama-tama di dalam kehidupan, supaya bisa ada pengaturan prioritas kehidupan itu sendiri harus punya visi dan misi dalam kehidupannya. Bahasa mudahnya,
punya cita-cita dan memiliki misi atau langkah-langkah untuk mencapai target sehingga bisa diatur prioritasnya. Seperti dulu saya punya prioritas anak saya yang pertama sudah kuliah di Amerika. Kemudian saya punya kerinduan, kalau satu bisa sampai di sini, dan saya melihat bagaimana pengalaman kehidupan di luar negeri setidak-tidaknya membuka wacana banyak hal dan sebagainya. Saya bercita-cita supaya semua anak-anak bisa lulus dari Amerika, dan itu adalah visi ya. Nah, misinya bagaimana? Ya misinya banyak hal saya kerjakan, dan saya juga berserah kepada Bapak Yahweh, dan puji Tuhan semua visi dan misi itu terrealisasi ya. Jadi apakah orang yang hidupnya tanpa prioritas? Adakah orang yang hidupnya tanpa prioritas? Tentu saja ada. Dan orang yang hidup tanpa aturan prioritas, maka kehidupannya tidak terarah dengan baik. Misalkan orang yang hidupnya menggelandang di jalanan. Kalau di Amerika saat ini banyak homeless, maka yang dijadikan prioritas utama cuma satu, yaitu hanya kebutuhan makan saja. Dan saya melihat bahwa orang yang ada di Amerika yang jadi homeless ini memang karakternya memang seperti itu. Jadi tabiatnya ini memang malas, Rio. Kenapa? Karena orang di Amerika ini tidak bekerja saja disantuni dari pemerintah. Nah, karena keenakan sehingga jadi malas begitu. Jadi tanpa masa depan dan tanpa cita-cita, yang penting makan saja. Ini tidak ubahnya sama seperti binatang yang tidak memikirkan masa depan atau manusia purba di zaman batu. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak muda yang punya konsep pemikirannya tidak tepat menurut saya. Karena anak muda tersebut tidak memiliki cita-cita atau tidak memikirkan masa depannya. Yang diutamakan adalah mencintai Bapa Yahweh, mati masuk surga. Sekolah tidak terlalu penting, tidak pintar juga tidak masalah, ya. Nah, ini kan sesuatu yang aneh gitu. Maka terpaksa saya harus memflashback pola pikirnya untuk memikirkan hal yang realistis, karena kaki kita kan masih menginjakkan bumi dan hidup di bumi. Bagaimana orang mau terima Bapak Yahweh jika tidak punya masa depan? Orang melihat, saya nggak mau terima Bapak Yahweh, buktinya murid-muridnya Bapak Yahweh semua pada malas-malas, nggak punya masa depan. Nah, artinya kan kita tidak bisa menjadi berkat. Mengiring Yesua, tetapi giliran diminta serius pengiringannya, lalu beralasan minta izin mau memakamkan ayahnya. Jadi ini betul-betul sesuatu yang ironis gitu. Kalau tahu ayahnya mati, kenapa tidak berada di posisi yang sesuai dengan prioritas dalam kehidupannya, sebagaimana mestinya bagi orang-orang Ibrani. Orang malas itu adalah orang yang banyak alasan dan tidak siap untuk menghadapi tantangan. Ya, ketika dipersalahkan dia akan melawan. Maka saya mendidik anak-anak saya untuk memiliki daya juang yang tinggi dan siap untuk dibentuk. Kita melihat satu realitas bahwa orang malas itu yang dilihat adalah kegagalan. Jadi ketika diminta untuk memulai pekerjaan, yang dilihat, waduh nanti kalau saya memulai nanti akan seperti ini, gagal ini itu dan sebagainya. Jadi kegagalan ya yang diutamakan daripada masa depan yang harus dilihat begitu. Nah, bagaimana jika ada banyak hal yang perlu diatur dan sulit menghadapi permasalahan untuk mengatur prioritasnya sendiri? Jawabannya, perlu konsultasi dengan pemimpin rohani dengan menyingkapkan segala aspek kehidupannya dengan jujur, sehingga pemimpin rohaninya mampu mendiagnosa dengan baik dan mampu memikirkan untuk membuka jalan keluar atau membuka solusi berdasarkan prioritas yang seharusnya diambil secara berurutan. Yang jadi masalahnya kan, terkadang orang ketika mau konsultasi ada sesuatu yang ditutup-tutupi, sehingga konsultannya tidak bisa memberikan mendiagnosa dengan tepat, sehingga ketika memberikan solusinya meleset begitu. Karena itu saya bilang kalau ada sesuatu yang minta
jalan keluar tetapi tidak dibongkar secara jujur, ya saya kesulitan seperti itu. Ya, tidak terbuka ya. Tidak terbuka. Dan saya sebagai pemimpin yang menerima konsultasi dari seseorang, tentu saja saya pegang rahasia. Siapapun, bahkan keluarga dekat sekalipun, bila perlu tidak perlu tahu. Ya, karena itu merupakan privasi pelayanan. Jadi jawabannya perlu konsultasi dengan pemimpin rohani yang menyingkapkan segala sesuatu. Nah, apa kesulitan pemimpin rohani dalam memberikan bimbingan terhadap seseorang yang membutuhkan bimbingan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dalam menata skala prioritasnya? Nah, ini nanti saya sampaikan di sesi yang ketiga. Ya, gitu Rio. Ya, sahabat, nanti solusinya ya di sesi yang ketiga di malam hari ini. Jadi bagi sahabat, tadi sudah disinggung oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo, kalau kita konseling kita harus terbuka nih, karena keterbukaan itu awal pemulihan kehidupan kita. Jadi apapun yang saat ini ya sahabatku yang kita sudah dengarkan di malam hari ini dalam sesi yang kedua, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan sahabat yang sudah masuk, sekali lagi bagi yang mau bergabung bisa bergabung di 0816654532. Ya, baik Dedi dan juga sahabat di rumah, kita break sejenak untuk lagu pujian. Nanti kami akan kembali tetap di 107.8. Bersyukur padamu Bapa, buat hari yang kau berikan. Senantiasa kau perhatikan tiap langkah hidupku. Bersyukur padamu Bapa, buat hari yang kau berikan. Senantiasa kau perhatikan tiap langkah hidupku. Mengarungi penuh air mata, juga tawa canda berlalu bersama. Ku jalani bersamamu Yahweh. Yahweh, pimpin langkah hidup ini sesuai rencanamu bagi hamba. Bersyukur padamu Bapa, buat hari yang kau berikan. Senantiasa kau perhatikan tiap langkah hidupku. Mengarungi dunia penuh air mata, juga tawa canda berlalu bersama. Ku jalani bersamamu Yahweh. Yahweh, pimpin langkah hidup ini sesuai rencanamu bagi hamba ini. Dan ku jelang hari esok penuh pengharapan bersamamu Yahweh. Yahweh,
Yahweh pimpin langkah hidup ini sesuai rencanamu bagi hamba ini. Dan ku jelang hari esok penuh pengharapan bersamamu Yahweh. Yahweh pimpin langkah hidup ini sesuai rencanamu bagi hamba ini. Dan ku jelang hari esok penuh pengharapan bersamamu Yahweh. Dan ku jelang hari esok penuh pengharapan bersamamu Yahweh. Ya, sahabat yang diberkati di 107.8, itulah sebuah lagu pujian ya yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat. Dan silakan yang masih bergabung, yang masih mau bergabung ya, kami masih membuka atensi untuk sahabat di 08166654532 bagi sahabat yang mau bergabung dalam atensi pertanyaan maupun konseling di malam hari ini. Silakan bersama dengan kami dan akan dijawab oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Baik, Didi. Ya. Kita ke pertanyaan ya yang sudah masuk di malam hari ini. Datang dari sahabat kita yang ada di Semarang. Ini ada Bapak Peter Purnomo yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Peter. Shalom Pak Yakub dan Mas Rio. Amin. Serta saudara semuanya yang menyimak siaran ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Ya, dan terima kasih Pak Peter. Ini saya sebelum ke pertanyaan Pak Peter, ini Pak Peter menanggapi dari no name tadi dulu. Kalau Yahweh turun, ini menanggapi no name dari Pak Peter. Kalau Yahweh turun ke dunia pakai nama Yahweh, yang langsung dibunuh oleh orang Israel karena dianggap menghujat Elohim. Makanya tidak pakai nama Yahweh, tetapi nama Yesua. Apakah seperti itu ya Pak Yakub? Ya, jadi ketika Yahweh turun dalam wujud seperti manusia, itu memang nama Yahweh, Yahnya itu sudah disakralkan. Jadi apa yang ditanggapi oleh Pak Peter tadi saya menilai 100% tepat. Terbukti Yesua itu namanya bukan Yahsua. Kalau namanya Yahsua masih kecil dipanggil Yahsua, wah sudah dirajam batu sama orang-orang Yudaisme. Makanya orang-orang Yudaisme, khususnya orang Yahudi secara menyeluruh itu menghindari kata Yah. Kata Yah itu kan di dalam huruf Ibrani kan Yod sama He. Yod itu 10, He itu 5. Jadi 15. Makanya untuk menghindari orang Yahudi kalau menulis angka 15 itu bukan 10 dan 5, tetapi 9 dan 6. Ya, 6 dan 9. Kenapa? Karena menghindari Yah pokoknya. Makanya kalau turun ke bumi memberi nama Yahsua, ya sudah pasti dirajam batu. Jadi apa yang disampaikan Pak Peter tadi tepat 100%. Baik. Terima kasih Pak Peter. Ya, terima kasih Pak Peter untuk menanggapi kepada sahabat kita no name yang sudah bertanya di sesi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan dari Pak Peter. Jadi di dalam hidup bersama Tuhan pasti ada sacrifice atau pengorbanan. Betul. Dan glory hasil kemenangan itu sendiri ya, sukacitanya ya. Itu bagaikan dua sisi mata uang ya Pak Yakub. Nah, kalau kita hitung-hitungan dengan Elohim, kita belum bisa disebut berkorban karena belum tahu bahwa Tuhan tidak akan berhutang. Ya betul memang. Jadi orang yang masih hitung-hitungan ini karena belum menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah mau berhutang. Yang jelas kalau orang bayar hutang saja terkadang diberi bunga, apalagi Bapak Yahweh. Nah sekarang contohnya seperti saya, siapalah saya?
Saya adalah pendeta yang melayani di desa. Ambarawa ini kan bukan kota besar, kota kecamatan. Kok semua anak-anak saya bisa kuliah di luar negeri dan itu S2 semua lagi. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kemarin saya ditanya sama orang di Amerika, Bapak kesini sudah berapa kali gitu. Saya bilang kalau dihitung-hitung ya mungkin sekitar 17-18 kali. Dia bilang, wow, luar biasa ya. Itu sudah seperti orang Amerika katanya. Nah itu kan pergi ke sana kan duit juga, Rio. Iya, betul. Dan saya tidak pernah mau meminta uang jemaat. Misalkan, saudara-saudara, saya mau ke Amerika. Ayo saudara-saudara, iuran untuk saya. Wah, no. Itu memalukan Tuhan sama sekali, ya. Jadi begitu Pak Peter. Baik, terima kasih Dedi. Dan pertanyaan kedua dari Pak Peter, kadang ada orang yang melayani Yahweh sudah sekian lama, tapi gitu-gitu saja. Apakah kita selalu harus evaluasi pelayanan kita? Harus. Saya jawab dengan tegas harus. Karena berarti ada sesuatu yang salah, something wrong di dalam pelayanannya. Biasanya untuk menutup kelemahannya itu biasanya yang penting adalah kualitas, bukan kuantitas. Padahal pertumbuhan yang wajar adalah pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas. Kuantitas itu tidak harus berada di komunitas gerejanya sendiri loh ya, jangan salah. Tetapi bisa dari orang lain, apalagi sekarang menggunakan internet. Nah, karena itulah maka saya mendorong untuk rekan-rekan pejabat GPF untuk membuat kering halo. Nah, kering halo itu kan menjangkau dunia. Nah, banyak orang yang bertobat melalui video-video saya. Nah, ini kan berarti secara kuantitas kan bertambah. Nah, kualitasnya bagaimana? Ya, kualitasnya belajar tentang bagaimana kita menyanggah orang, sehingga kita bisa tahu membedakan antara nama, sebutan, bahasa, budaya, sehingga kita ini tidak nanar begitu. Karena selama ini nama, sebutan, bahasa, dan budaya ini membingungkan karena kesalahan-kesalahan terjemahan. Ada orang bilang, kenapa Pak Yakub menyalahkan LAI? Lah kalau salah masa saya bilang nggak salah? Kan begitu. Ya kalau dikatakan kasar ya memang kenyataannya begitu sih, suruh bagaimana lagi. Ya kan ada banyak terjemahan-terjemahan yang keliru. Tapi bukan berarti saya yang paling sempurna, tidak juga. Tapi kan kita menuju kepada kesempurnaan. Kalau salah ya kita perbaikilah, kan gitu. Begitu Pak Peter. Ya baik, terima kasih Dedi. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Peter. Apakah gereja harus selalu bertumbuh? Karena biasanya kalau tidak bertumbuh, maka masalah kecil saja bisa jadi persoalan yang besar dan tidak terselesaikan. Iya. Jadi dengan iman yang hidup, kita selalu bergerak sesuai kemauan Ruach HaKodes, dan itu membuat maju dan persoalan apapun akan lebih mudah jalan keluar. Ya, jawabannya dengan tegas juga iya, memang harus bertumbuh. Dan pertumbuhan gereja itu tidak selalu harus berupa gedung, berupa jumlah jemaat yang banyak. Ya, jumlah jemaat yang banyak kan seperti yang tadi saya katakan tidak harus selalu ada di dalam komunitas di gerejanya. Di luar kan juga terjadi banyak pertumbuhan. Yang penting suara kita bisa didengar dan bisa membawa pertobatan seseorang. Nah, memang saya melihat satu realitas Pak Peter. Gereja yang tidak punya visi dan tidak punya misi itu pasti akan masuk di dalam lingkaran setan. Ini sudah menjadi satu semacam hukum yang tidak tertulis begitu. Nanti masalah satu belum selesai, muncul masalah yang berikut. Masalah berikut belum selesai, muncul masalah yang ketiga. Begitu seterusnya, sehingga gereja ini penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan pertikaian. Di depannya baik bisa hahaha, senyum sana senyum sini, tetapi sebetulnya hatinya tawar satu dengan yang lain. Ini bukan terjadi pertumbuhan. Karena itu saya seringkali katakan, ayo kita bertumbuh. Seperti hari ini Pak Simeon kan ke Surabaya. Itu karena saya yang memerintahkan untuk ikut seminar. Ada seminar bagaimana mempersiapkan khotbah ekspositori yang datang dari seorang dari Amerika, yaitu dari gereja John MacArthur kalau tidak salah. Saya kemarin waktu ke Amerika juga sempat masuk ke gerejanya, di mana dia membuat kitab yang berjudul
Standard Bible Legacy, ya itu pakai nama Yahweh juga. Nah, dia adalah misionerisnya yang diutus ke Indonesia. Kebetulan kontak dengan anak saya yang pertama, mau mengadakan kerjasama, ya saya responi begitu karena sudah menciptakan kitab yang pakai nama Bapak Yahweh. Nah, kenapa Simeon saya utus ke sana? Ya supaya bertumbuh, ngerti khotbah yang baik seperti apa, secara teologis, ekspositori itu modelnya seperti apa. Walaupun Pak Simeon khotbahnya juga sudah bagus kalau saya menilai, tapi kan tidak ada salahnya kita belajar terus-menerus. Begitu Pak Peter, gitu Rio. Oke, baik, terima kasih Dedi. Dan juga terima kasih ya Pak Peter untuk pertanyaannya dan juga tak menanggapi di malam hari ini untuk materi yang disampaikan juga oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Ya baik Dedi, langsung saja kita masuk pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Silakan. Terima kasih Rio. Sesi yang ketiga adalah apa kesulitan seorang pemimpin rohani dalam memberikan bimbingan terhadap seseorang yang membutuhkan bimbingan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dalam menata skala prioritasnya. Yang pertama, hanya mencari pembenaran atas dirinya, seolah bahwa dirinya sudah memiliki prioritas dalam menata kehidupannya, tetapi hanya meminta pembelaan saja. Jadi ini juga kehidupan kamuflase. Seperti kisah Rehabeam yang minta nasihat kepada tua-tua, namun lebih mendengarkan nasihat orang-orang muda di dalam sebuah kisah berikut ini. Ini ayatnya 18 ayat. Saya akan baca pelan-pelan karena ini cukup bagus ceritanya, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12 ayat 1-18 yang demikian bunyinya. Lalu Rehabeam pergi ke Sikem karena seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menjadikannya raja. Dan itu terjadi ketika Yerobeam anak Nebat mendengarnya. Dan dia masih berada di Mitsraim atau di Mesir, di tempat ia telah melarikan diri dari hadapan Raja Salomo. Dan Yerobeam tinggal di Mitsraim sehingga mereka mengutus orang untuk memanggilnya dan mereka datang. Yerobeam dengan segenap jemaat Israel lalu berbicara kepada Rehabeam dengan mengatakan, ayahmu telah membuat beban kami berat, maka sekarang ringankanlah pekerjaan berat dari ayahmu dan tanggungan yang berat yang ia tanggungkan kepada kami, supaya kami melayani engkau. Tetapi dia berkata kepada mereka, pergilah sampai 3 hari, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah umat itu. Sesudah itu Raja Rehabeam meminta nasihat kepada tua-tua yang melayani di hadapan Salomo ayahnya ketika dia masih hidup dengan berkata, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Jadi ini adalah Raja Rehabeam ketika meminta nasihat kepada para tua-tua. Dan mereka berkata kepadanya, katanya, jika hari ini engkau adalah hamba rakyat dan mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dan berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba bagimu selama-lamanya. Ini nasihat yang luar biasa. Artinya mengajar orang untuk humble, untuk rendah hati. Tetapi dia mengabaikan nasihat tua-tua yang menasihatinya dan meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengannya, yang juga mendampinginya. Dan dia berkata kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab? Rakyat mengatakan kepadaku, katanya, ringankanlah tanggungan yang ayahmu telah menanggungkannya kepada kami. Dan mereka orang-orang muda yang sebaya dengannya berkata kepadanya. Jadi ini nasihatnya bertolak belakang dengan nasihat orang-orang tua tadi. Nasihatnya beginilah, engkau harus mengatakan kepada rakyat yang telah berbicara kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi ringankanlah tanggungan itu atas kami. Beginilah engkau harus berkata kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Artinya dia mampu berbuat lebih daripada sebelumnya. Maka sekarang ayahku telah meletakkan beban berat itu kepadamu, tetapi aku akan menambah bebanmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi seolah-olah menjadi otoriter.
Dan Yerobeam dengan seluruh rakyat datang kepada Rehabeam pada hari yang ketiga, seperti yang telah raja katakan dengan berkata, kembalilah kepadaku pada hari yang ketiga. Dan raja menjawab rakyat itu dengan keras dan mengabaikan nasihat tua-tua yang menasehatinya, dan berkata kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, katanya, ayahku telah memberatkan bebanmu, tetapi aku akan menambah bebanmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku sesungguhnya akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi ini sebetulnya bukan minta nasihat, tetapi meminta pembelaan yang sesuai dengan keinginannya. Artinya ketika kita mengkonsultasi dengan seseorang, dia sudah punya pendapat sendiri. Ketika konsultasi dengan si A tidak sesuai, dia akan cari konsultan yang kedua. Yang kedua tidak sesuai, yang ketiga, sampai dia mendapatkan yang sesuai. Nah, itu dianggapnya sama dengan pikirannya, gitu ya. Saya lanjutkan. Dan raja tidak mendengarkan rakyat itu karena perubahan itu dari Yahweh untuk meneguhkan firman yang telah Yahweh katakan dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam anak Nebat. Dan seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka. Maka rakyat menjawab raja dengan berkata, apa bagian milik kita dari Daud? Ya, tidak ada warisan pada anak Isai itu. Ke kemah-kemahmu, hai Israel, sekarang uruslah isi rumahmu, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemah-kemahnya, namun Bani Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda, maka Rehabeam memerintah atas mereka. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram untuk mengurusi upeti, tetapi seluruh Israel melempari dia dengan batu sehingga dia mati, dan Raja Rehabeam bergegas menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Jadi di sini akibat salah minta nasihat. Rehabeam seolah minta nasihat, namun sebenarnya yang dia lakukan adalah hanya untuk mencari dukungan. Hasilnya Adoram yang mengurus upeti mati dirajam batu oleh rakyat, dan dirinya ditolak sebagai raja, yang mengakibatkan dia melarikan diri ke Yerusalem. Ini kalau menurut saya adalah tindakan yang konyol, ya. Oleh karena itulah maka kalau orang minta nasihat, katakanlah sudah mempercayakan kepada seseorang, ya sudah dipeganglah nasihat itu dengan baik. Jangan kemudian minta nasihat orang lain lagi karena nasihat yang pertama dianggap tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam isi hatinya. Nah, ini keliru. Artinya bukan minta nasihat sebetulnya, tetapi mau minta dukungan. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Saya kira begitu, Rio. Iya, baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang ketiga, dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan kembali lagi ke ruang dengar sahabat selepas lagu pujian berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, dan nanti kita akan masuk pada sesi yang terakhir, yaitu tentang closing statement. Dan bagi sahabat yang mau bergabung dalam pertanyaan juga konseling, silakan di 0816665532. Kami masih menunggu atensi sahabat, tetap di 107.8. Yeshua
salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, Francis breathed up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. May His praise be found in you. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam program refleksi. Berbicara tentang orang mati menguburkan orang mati bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini. Dan sahabatku, kami informasikan siaran malam ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, dan dapat sahabat share untuk linknya ke teman, keluarga, agar kita semua sama-sama diberkati. Ya baik, jadi kita lanjutkan ke atensi sahabat yang sudah masuk. Ini datang dari Surabaya bersama dengan Gurnadi. Ya, selamat malam Gurnadi. Shalom Om Yakub dan Mas Rio, kiranya dalam berkat Bapak Yahweh selalu. Amin, amin, amin. Om, dulu kan saya ini dari Gurnadi ya, Dad. Om, dulu kan saya pernah diberitahu oleh orang di gereja saya yang sekarang ini. Katanya orang mati itu baru ke alam maut atau Sheol setelah 7 hari. Kemudian kan saya bertanya sama Om, terus Om bilang kalau seseorang begitu meninggal langsung dijemput malaikat. Nah, dan dibawa entah
entah ke mana itu, ke neraka atau ke surga kan, entah itu masih belum pasti nih kan, Dad. Iya. Nah, tapi orang itu bilang berdasarkan kisah Lazarus. Lazarus dibangkitkan setelah 3 hari meninggal. Terus Om bilang kepada saya kalau Lazarus di alam maut. Yang menjadi pertanyaan, kalau seandainya Lazarus pada waktu itu dijemput oleh malaikat dan seandainya saja pada waktu itu dia masuk ke neraka, berarti dia dibebaskan dari neraka pada waktu dibangkitkan oleh Yesus. Begitu ya, Om? Ya, saya ingin memberikan jawaban. Yang pertama adalah bahwa surga dan neraka sekarang ini belum ada. Yang ada adalah Firdaus dan Gehenna. Ya, jadi itu adalah tempat penampungan sementara orang mati. Karena itu ketika ada orang yang mengatakan saya melihat si A dihajar oleh setan-setan, ya, itu karena di alam maut, bukan di neraka. Kalau di neraka setan juga disiksa oleh malaikat kudusnya Bapa Yahweh. Begitu. Dan yang kedua, kalau kita memberitakan atau mempelajari firman Gurnadi, jangan selalu seandainya, andainya gitu. Karena andainya itu kan sudah tafsiran sendiri. Artinya bisa membelokkan apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Itu sama seperti seandainya saja Yehuda Iskariot waktu itu tidak menyerahkan Yesus, bagaimana? Ya kan? Nah, ini tidak bisa seandainya, semua sudah terjadi di mana Yehuda Iskariot itu menyerahkan Yesus. Nah, kalau seandainya, ya jangan bicara seandainya. Kalau seandainya itu nanti sudah melebar kemana-mana, begitu. Karena firman Tuhan itu bagaikan ilmu pasti, semuanya serba pasti. Begitu Gurnadi. Jadi kalau ada orang yang ngotot, ya seperti yang tadi disampaikan, ya sudahlah, tidak usah diajak ribut ya. Namanya pemahaman seseorang, kita hargailah pemahaman orang, gitu. Ya kan? Ya, jadi sekali lagi jelaskan bahwa Lazarus itu turun ke alam maut atau dia masuk ke alam maut, bukan dia ke neraka. Karena neraka belum ada. Ya, jadi bagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti Yesua tadi sudah dari Dokter Ayah sempat menyinggung kan. Yesua turun ke alam maut, apakah dia memberitakan Injil keselamatan itu? Dan tadi juga sudah dijawab oleh Dedi. Jadi nanti bagi sahabat yang penasaran, waduh, bisa dengarkan ulang nanti di channel YouTube ya, Dad. Ya, baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan waktu kita tinggal 10 menit nih, Dedi, di malam hari ini. Baik, kita masuk pada yang terakhir. Silakan Dad untuk closingnya. Ya, sahabat Surya Kebenaran, untuk closing statement saya 2 saja. Yang pertama, hiduplah punya visi dan misi dengan tetap menjaga sikap hati dan motivasi. Kita punya visi dan misi yang baik, tetapi tidak menjaga sikap hati dan motivasi juga percuma. Tetapi kalau kita punya visi dan misi dengan menjaga sikap hati dan motivasi, kita kalau menghadapi overload tindakan yang harus diprioritaskan dan perlu untuk mengatur prioritas kehidupan, akan mudah mengaturnya. Apalagi jika berkonsultasi dengan pemimpin rohani, tentu akan terbuka semuanya. Dan saya sarankan juga harus hati-hati juga, karena ada pemimpin rohani juga yang suka membocorkan rahasia ke sana sini, ya. Jadi berilah kesempatan kepada seorang pemimpin yang bisa menjaga rahasia, tetapi jaga sikap hati dan motivasi. Maka pemimpin rohani ketika diberi masalah di dalam kehidupan orang yang bersangkutan akan mampu mengidentifikasi sehingga memberikan solusi atau jalan keluar dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, siaplah untuk dibentuk meskipun menyakitkan, sehingga tetap di tracknya Elohim. Orang yang siap dibentuk adalah orang yang siap dipersalahkan, orang yang siap dibully, ya, tetapi tidak membalas dengan membuli atau melakukan satu konfrontasi begitu, tetapi menyerahkan sepenuhnya pembalasan itu di tangan Tuhan. Karena katakanlah orang mempersalahkan kita merasa tidak salah, ya itu kan menurut kita, tapi menurut pandangan orang kan belum tentu, gitu. Yang jelas kita harus menyiapkan hati kita untuk siap dibentuk
supaya kita menjadi orang yang humble, yang betul-betul rendah hati seperti Yeshua. Sekarang kalau saya tanya, Yeshua salah enggak? Dia enggak salah. Tidak. Dia 100% tidak bisa berbuat dosa, tetapi dia harus menanggung dosa orang lain. Dia dipersalahkan padahal tidak bersalah, dan dia dimatikan, dihukum mati yang seharusnya tidak ada hukuman bagi dia. Ya, tetapi kan tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Makanya ketika saya menyampaikan firman kemarin itu, saya katakan orang bisa melihat dan mengatakan saya enak bisa jalan-jalan di Amerika. Ya sekarang. Nah dulu tahun 2001 siapa orang mau dekat dengan saya, ngelirik aja enggak mau, Rio. Ya. Kemudian Dina sendiri ketika pertama kali ke Amerika harus berjuang luar biasa sampai jadi penjaga stan permainan, jadi tukang pos, membersihkan WC, kamar mandi dan sebagainya, dan semuanya itu tanpa bersungut-sungut karena semua hasil konsultasi dengan saya membimbingnya. Akhirnya ya berhasil. Begitu. Tetapi orang kan melihatnya keberhasilan sekarang. Maka orang yang melihat keberhasilan seseorang yang tidak melihat bagaimana dia bisa berhasil, itu seringkali hanya iri hati. Gitu. Karena itu buanglah rasa iri. Kalau kita melihat seseorang berhasil, jangan iri, tetapi kita pelajari bagaimana dia bisa berhasil. Nah, kita pun akan berhasil dengan hal yang sama. Begitu, Rio. Baik. Ya, baik, terima kasih Dedi untuk materi di malam hari ini, dan juga sahabatku yang sudah bergabung dalam atensi pertanyaan juga konseling di malam ini, yang bergabung di 0816654532. Dan sekali lagi sahabatku, siaran di malam hari ini dapat sahabat menyimak atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, yaitu Orang Mati Menguburkan Orang Mati. Dan sahabat, maka kalau dari tadi kita sudah dengarkan closing statement, maka usai sudah untuk obrolan kita di malam hari ini, dan kita akan tutup di dalam doa. Silakan, Dek. Ya, mari kita berdoa, Rio. Terima kasih Bapak Yahweh yang sudah memberi bimbingan kepada kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Berkati semua pendengar Surya Kebenaran Radio ini yang mereka mungkin tidak beratensi ataupun mengeluarkan kata-kata, tetapi mereka menyimak. Tuhan berkati. Demikian pun bagi orang-orang yang memberikan pertanyaannya seperti Dokter Ayu, Tuhan berkati pelayanannya sebagai seorang dokter. Berikan mukjizat, hikmat, akal budi sehingga ketika mengobati orang sakit disembuhkannya. Kami menyerahkan untuk Nonim yang juga telah beratensi, Gurnardi serta Pak Peter dan juga yang lain. Engkau memberkati secara khusus untuk Rio yang telah memandu acara ini. Tuhan berkati masa depannya, Tuhan berkati kehidupannya. Apa yang menjadi cita-cita, kerinduan isi hatinya, visi dan misinya, Tuhan lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Rio adalah orang yang sangat mengasihi Engkau, maka Engkau juga akan mengasihi dia, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan biarlah Radio Surya Kebenaran ini tetap mengudara sampai selama-lamanya. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin, haleluya. Terima kasih Dedi untuk kebersamaan di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati dalam kesehatan, pelayanan Dedi dan juga keluarga, semua diberkati. Dan terima kasih untuk sahabatku. Demikianlah obrolan di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA tentang orang mati menguburkan orang mati dalam program refleksi di hari ini. Dan kita bertemu lagi di pekan depan dalam program yang sama dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, kami pamit undur. Selamat malam dan Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin. Pujilah puji bagi Yahweh yang maha tinggi.
kekuatanku, perisaiku, keselamatanku. Dia Elohimku, ku puji namanya. Dia Bapa Maha Kuasa, Yahweh kekuatanku, pahlawan perangku, Yahweh